Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan analisa balago surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 20. Pertama, dalam konteks ma'ani, di sini di dalam ayat ini pertama terdapat kosakata alladzina. Ini menunjukkan sebuah penegasan atau yang kita kenal sebagai sebuah bentuk taukid. Di situ hanya orang-orang alladzina sajalah yang kemudian menjalankan amanu, hajaru, dan jahadu. Amanu, hajaru, dan jahadu di sini merupakan tiga bentuk fiil yang tersusun sebagai sebuah bentuk ketepatan susunan. Artinya bahwa iman, hijrah, dan jihad itu tidak bisa diparsialkan dan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa parsial. Dan ini menunjukkan sebuah bentuk tahapan. Pertama adalah iman, kemudian dilanjutkan dengan hijrah, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan jihad. Nah, dalam konteks lainnya juga terdapat qasr, yaitu di dalam kosakata hum faizun. Di sini terdapat sebuah konteks, artinya yang akan mendapatkan faizun itu adalah hum. Yang akan mendapatkan kemenangan itu hanyalah mereka. Siapa itu mereka? Mereka yang sudah menjalankan fiil-fiil tadi, iman, hijrah, dan juga jihad sebagai sebuah bentuk konteks yang memang betul-betul perlu dijalankan sehingga faizun betul-betul akan bisa didapatkan bagi hum tadi itu atau mereka. Nah, itu dalam konteks ma'ani. Kemudian dalam konteks bayan, di sini ada beberapa. Pertama kita berbicara majas. Ada kosakata hajaru dan juga jahadu. Dalam konteks majas, hajaru yang kita kenal, ini bukan hanya saja berbicara hijrah dalam artian fisik atau perpindahan tempat seperti yang dicontohkan dari Mekah dan ke Madinah, tetapi hijrah yang dimaksud adalah betul-betul meninggalkan segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang akan menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah, ditinggalkan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad yang dimaksud juga bukan berarti hanya saja berbicara peperangan fisik seperti halnya yang pernah dicontohkan oleh Rasul, tapi jihad di sini bermakna konteks yang sungguh-sungguh, kemudian totalitas dalam menjalankan agama Allah ini, mengorbankan segala apa yang dimiliki, yang dilanjutkan dengan kinayah. Disinilah dilanjutkan jihad bi amwalihim wa anfusihim. Ini menunjukkan bahwa harta dan juga jiwa yang dimaksud bukan hanya sebatas jiwa dan juga harta yang dimiliki, tetapi menunjukkan bahwa harta dan jiwa ini menunjukkan segala sesuatu potensi yang kita miliki, baik itu harta, jiwa, maupun waktu, tenaga, pikiran, lain sebagainya, itu semua dikorbankan, dijihadkan, disungguh-sungguhkan hanya untuk membela agama Allah, yaitu Islam. Nah, yang terakhir dalam konteks bayan yaitu adalah taswir, di mana dalam konteks taswir ini terdapat kosakata ilmu daroja, artinya ini sebagai sebuah bentuk derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, derajat yang tinggi ini bukan berbicara masalah matematis, sebuah angka maupun lain sebagainya, tetapi ilmu darajah ini memberikan kedalaman abstrak bahwa segala sesuatu hal itu paling bernilai, paling tinggi itu hanyalah ada di sisi Allah gitu. Jadi derajat yang paling tinggi itu menunjukkan bahwa kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, yang terakhir ini berbicara ba'di, di mana dalam konteks ba'di ini terdapat harmonisasi bunyi. Seperti kita lihat, amanu, hajaru, dan jahadu, tiga bentuk fi'il yang diakhiri dengan wawu. Ini menunjukkan harmonisasi bunyi yang indah, amanu, hajaru, dan juga jahadu. Kemudian juga dilanjutkan ada juga di sini yaitu itna ba'di, dalam ayatnya itu terdapat perpanjangan, kemudian juga indah dalam strukturnya. Nah, ba'di di sini kemudian dilanjutkan al-mukabaloh itu berarti dia berbicara sebuah struktur, karena setelah bi amwalihim wa anfusihim idamu darajat hum faizun. Artinya di sini betul-betul bahwa konteksnya tepat, strukturnya tepat, sebagai sebuah pernyataan logis bahwa hukum sebab akibat, barang siapa yang amanu, hajaru, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, maka
dia akan mendapatkan faizun itu tadi kemenangan. Nah, ini adalah harmonisasi bunyi yang luar biasa di dalam surat At-Taubah ayat 20. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.